Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fazal Niko, anak semester 5 dari Program Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga dengan nomor induk mahasiswa 191040-2004. Di video kali ini saya mau menyampaikan materi tentang pengelolaan kelas. Yuk kita lanjut nonton videonya. Pengelolaan kelas. Definisi pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Menurut Dr. Suharsimi Arifunto tahun 1996. Pengelolaan kelas meliputi dua hal, yaitu pengelolaan yang menyangkut siswa dan pengelolaan fisik yang berupa ruangan, perabot, alat pengajaran. Atau dengan kata lain bahwa pengelolaan kelas khusus membicarakan pengaturan siswa di dalam sebuah kelas dalam hubungan belajar mengajar. Dengan demikian, pengaturan pengelolaan kelas dapat diartikan sama dengan penciptaan lingkungan belajar. Mengapa lingkungan belajar penting bagi anak? Anak belajar tidak hanya dari apa yang diajarkan kepadanya, namun anak juga belajar dari apa yang dilakukan dan apa yang ditangkap oleh indera dari lingkungan sekitar, termasuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Lingkungan belajar penting untuk diperhatikan oleh guru karena lingkungan dapat memengaruhi perasaan, tindakan, dan perilaku anak. Penataan lingkungan yang teratur dan tepat akan melatih anak untuk dapat berpikir secara teratur dan runtut. Penataan lingkungan belajar juga merupakan ekspresi seni dan kreativitas guru untuk menciptakan suasana yang dinamis dan kondusif bagi perkembangan anak sesuai dengan tema dan kebutuhan pembelajaran yang berlangsung. Lingkungan belajar yang dapat mengoptimalkan hasil pembelajaran anak adalah lingkungan belajar yang mendorong anak untuk terlibat aktif untuk berkreasi. Apa saja model pembelajaran yang dapat digunakan? Penataan lingkungan belajar terkait dengan model pembelajaran yang digunakan. Ada banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan. Semua model memiliki karakteristik yang berbeda, namun semuanya memuat prinsip pembelajaran PAUD yang sama. Di Indonesia, model pembelajaran yang banyak digunakan di satuan PAUD ada 4 macam, yaitu model sudut, area, sentra, dan model kelompok dengan pengaman. Untuk model yang pertama ada model sudut. Model pembelajaran sudut memberikan kesempatan kepada anak didik untuk belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Model ini bersumber pada teori pendidikan dan perkembangan Montessori. Pada model sudut ini, pembelajaran difokuskan pada 5 hal, yakni yang pertama, praktik kehidupan. Anak-anak diajarkan berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan keterampilan dan kemandirian, seperti mengikat tali sepatu, menyiapkan bekal makan mereka, pergi ke toilet tanpa bantuan, dan membersihkan diri sendiri ketika mereka menumpahkan sesuatu. Untuk yang kedua, pendidikan kesadaran sensori. Di sini anak dilatih untuk peka menggunakan 5 indera yang mereka miliki. Dan yang ketiga, seni berbahasa. Anak-anak didorong untuk mengekspresikan diri mereka secara lisan. Anak-anak juga belajar membaca, mengeja, tata bahasa, dan menulis. Untuk yang keempat, matematika dan bentuk geometris. Anak-anak diajarkan tentang angka, baik itu dengan menggunakan tangan maupun dengan alat. Yang kelima ada budaya. Pendidikan budaya di sini mencakup geografi, hewan, waktu, sejarah, musik, gerak, sains, dan seni. Untuk model pembelajaran yang kedua ada model area. Model ini dikembangkan oleh Highscope di Amerika Serikat dan dikenalkan di Indonesia oleh Children Resource International, INC. Model area memfasilitasi kegiatan anak secara individu dan kelompok untuk pengembangan semua aspek. Area ditata secara menarik. Setiap area memiliki beberapa kegiatan yang menggunakan alat dan bahan yang berbeda. Semua anak dapat memilih area mana yang paling sesuai dengan minatnya. Model area dibagi menjadi beberapa bagian. A. Area balok. B. Area drama. C. Area seni. D. Area keaksaraan. E. Area pasir dan air. F. Area gerak dan musik. G. Area sains. H. Area matematika. I. Area intak. Untuk model pembelajaran yang ketiga ada model sentra. Model yang dikembangkan kreatif kurikulum mengelola kegiatan pembelajaran yang seimbang antara bimbingan guru dengan inisiatif anak.
Model ini dikenalkan di Indonesia oleh Dr. Pamela Pelt dari CCRT Florida. Bermain dipandang sebagai kerja otak sehingga anak diberi kesempatan untuk memulai dari mengembangkan ide hingga tuntas menyelesaikan hasil karyanya atau bisa disebut start and finish. Dalam model sentra, anak bebas memilih permainan yang disiapkan dalam satu sentra. Di dalam sentra dilengkapi dengan 3 jenis kegiatan bermain, yaitu bermain sensori motorik, main peran, dan main pembangunan. Model sentra dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sentra balok, dan yang kedua ada sentra main peran kecil atau mikro, yang ketiga ada sentra main peran besar, yang keempat ada sentra imtak, yang kelima ada sentra seni, yang keenam ada sentra persiapan, yang ketujuh ada sentra bahan alam, dan yang kedelapan ada sentra memasak. Untuk model pembelajaran yang keempat ada model kelompok dengan pengaman. Model pembelajaran berdasarkan kelompok dengan kegiatan pengaman merupakan pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda secara bergantian. Kegiatan di kelompok merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan anak, di mana guru mendampingi kelompok anak, memberikan dukungan sesuai kebutuhan anak, serta memastikan anak menyelesaikan kegiatan sesuai yang diharapkan. Kemudian, guru mempersilahkan anak untuk berpindah ke kegiatan berikutnya atau ke kegiatan pengaman. Ada beberapa pilihan dalam model kelompok dengan pengaman, seperti yang pertama, model kelompok dengan karya individu. Misalnya, anak dibagi ke dalam 3 kelompok, maka guru menyediakan kegiatan untuk 3 kelompok dan juga kegiatan pengaman. Hasil karya yang diperoleh adalah hasil karya individual. Jika terdapat anak yang menyelesaikan tugas lebih cepat dari teman di kelompoknya, maka anak tersebut dapat meneruskan kegiatan di kelompok lainnya selama masih tersedia tempat main. Namun, apabila tidak tersedia tempat main, maka anak tersebut dapat bermain dengan kegiatan pengaman. Yang kedua, model kelompok dengan karya kelompok. Misalnya, disediakan 3 meja yang masing-masing terdiri dari satu kegiatan main kelompok dalam satu meja. Kegiatan main tersebut dilakukan bersama-sama dengan satu hasil karya. Pada variasi kegiatan bermain ini, anak-anak belajar bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan satu tugas. Dan yang ketiga, model kelompok dengan karya proyek. Misal, guru menyampaikan ide untuk membuat sesuatu yang berhubungan dengan tema seperti membuat kue pisang. Pada meja 1, anak-anak menyiapkan kebutuhan untuk membuat kue pisang seperti membersihkan daun, tepung terigu, gula, panci, dan lain-lain. Lalu pada meja 2, anak-anak melakukan pengelolaan kue pisang seperti mencampur bahan-bahan yang telah disiapkan pada meja 1. Dan meja ketiga, anak-anak membungkus adonan dengan daun. Dalam kegiatan ini, semua anak mempunyai peran yang sama dalam sebuah karya besarnya. Bagaimana menata lingkungan belajar? Kebutuhan perkembangan anak dapat dipenuhi dengan kegiatan bermain di luar dan di luar ruangan. Sarana bermain tidak harus buatan pabrik, tetapi dapat dibuat sendiri oleh para pendidik dan orang tua yang dapat disesuaikan dengan potensi dan kondisi lingkungan budaya daerah setempat. Sarana bermain anak usia dini dapat berupa bahan atau alat-alat di lingkungan sekitar anak yang dapat menjadi alat stimulus untuk memunculkan potensi anak, memaksimalkan dan mendeteksi pertumbuhan dan perkembangannya. Dan tujuan dari menata lingkungan adalah yang pertama, menciptakan suatu situasi pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Yang kedua, memotivasi anak untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, memudahkan anak untuk belajar fokus, mandiri, tanggung jawab, klasifikasi, kerapian, dan lain-lain. Penataan lingkungan belajar memiliki fungsi untuk mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik, dan didesain sesuai dengan perencanaan sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan perkembangannya dan mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan menyelesaikan masalah. Dalam penataan lingkungan belajar, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, prinsip-prinsip lingkungan belajar di dalam ruangan atau indoor. Yang pertama ada kesesuaian dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, keselamatan dan kenyamanan. Yang ketiga, menarik dan dapat diperkirakan. Yang keempat, kesesuaian dengan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, fleksibilitas. Yang keenam, perbandingan dengan jumlah anak. Ketujuh, keterjangkauan. Kedelapan, labeling. Dan yang terakhir, kebersihan. Prinsip-prinsip lingkungan belajar di luar ruangan atau outdoor yang pertama ada keamanan lokasi. Kedua, kemudahan mengakses. Ketiga, pengelompokan usia. Keempat, peletakan mainan. Yang kelima, jarak pandang pengawasan. Yang keenam, tanda usia atau pelabelan. Yang ketujuh, pengawasan. Bagaimana memilih furnitur? Yang pertama,
Meja dan kursi untuk anak disesuaikan dengan ukuran anak, baik berat maupun ukuran. Yang kedua, ujung meja dan kursi anak berbentuk tumpul. Yang ketiga, loker tempat menyimpan alat main dan buku-buku bacaan anak setinggi jangkauan anak dan dapat digunakan sebagai pemisah sentra bermain. Yang keempat, bila kursi plastik yang dipilih, pastikan cukup kokoh dan tidak licin jika ditempatkan di atas lantai. Untuk yang kelima, bila alat furnitur yang dipilih berbahan kayu, pastikan cat yang digunakan aman bagi anak, tidak berbau, tidak mengandung toksin atau racun. Yang keenam, perhatikan furnitur kayu. Yang ketujuh, furnitur perabotan serba mini, ergonomis, fungsional, sederhana, aman, dan nyaman bagi anak. Dan yang terakhir, warna-warna dasar furnitur sebaiknya dipilih warna natural kayu atau satu warna. Apa yang perlu diperhatikan dalam menempatkan toilet? Toilet termasuk prasarana vital yang harus dimiliki satuan PAUD. Tempat ini harus dirancang dan dirawat dengan baik, karena toilet merupakan tempat penyebaran virus atau bakteri. Sehingga untuk toilet yang bersih harus memenuhi unsur sebagai berikut. Yang pertama, toilet anak terpisah dengan toilet orang dewasa. Yang kedua, ruangan toilet dekat dengan kegiatan anak agar mudah terawasi oleh guru. Dan yang ketiga, tersedia air bersih yang dapat diakses anak secara mandiri. Yang keempat, tersedia sarana pembersih seperti sabun, tisu untuk pembiasaan pola hidup bersih dan sehat. Dan yang kelima, tersedia tempat sampah. Yang keenam, lantai diusahakan selalu kering agar tidak licin dan bebas dari bau. Yang ketujuh, ukuran fasilitas sesuai dengan ukuran anak agar anak dapat menggunakan dengan mudah. Dan yang kedelapan, pencahayaan yang cukup dengan sirkulasi udara yang baik. Dan yang kesembilan, semua alat dijaga kebersihannya. Apa yang diperhatikan dalam menempatkan tempat cuci tangan? Tempat cuci tangan perlu ada di lembaga PAUD dengan tujuan untuk mengajari anak bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Tersedianya tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan alat pengering bertujuan untuk menjaga kebersihan diri dan melatih kebiasaan cuci tangan dengan sabun setelah bermain, sebelum makan, dan sesudah buang air kecil atau besar, sehingga anak akan terbiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana menata ruang luar atau outdoor? Ruang luar merupakan lingkungan yang sangat menyenangkan bagi anak. Di luar ruangan, anak-anak lebih bebas bergerak karena seharusnya ruang luar memfasilitasi perkembangan motorik kasar anak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dengan ruang luar, yang pertama ada luas area bermain sesuai standar internasional. Dan yang kedua, dipastikan tidak terdapat binatang yang menyengat. Dan yang ketiga, bak pasir harus ditutup. Bila tidak digunakan, pastikan dalam kondisi kering agar tidak menjadi tempat berkembang biak binatang kecil. Dan yang keempat, area basah ditempatkan di luar. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.